Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Alhamdulillah. Ya, hari ini semoga saja kita tetap diberikan Allah kesehatan, karunia nikmat, sehingga kita bisa menjalani proses hari ini dengan baik, terutamanya untuk urusan belajar ya. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Ya, Pak. Baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Allah, semoga saja apa yang kita niatkan bersama ini menjadikan berkah nikmat bagi kehidupan kita kelak ya. Semoga saja apa ibadah sampean berupa mencari ilmu benar-benar akan mendapatkan harapan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketua kelasnya hadir? Ya. Silakan Mas dipimpin berdoa teman-teman. Seperti biasa ya, kita berdoa, memohon kepada Allah. Monggo. Penduduk siap gerak untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar dengan tema yang sama, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Cuma persoalannya, kalau kemarin kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, yang artinya lebih pada penguatan isi materi, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba dalam pembelajaran PJBL ya, mode baru, artinya tidak hanya sekedar kita menguatkan materi yang ada, tapi bagaimana kemudian sampai bisa berproses untuk menghasilkan sebuah produk. Anak-anak sekalian, persoalan zina ya, zina ini kan suatu yang mungkin nggak akan pernah bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita, terutamanya sampai ketika sudah memasuki masa-masa puber. Ya, masa-masa puber, di mana benar-benar sebagai naluri, sebagai manusia, itu pasti akan memiliki yang namanya sifat nafsu hewani. Ya, di sini, ya, makanya kan tazkiyatun nufus itu sendiri, bagaimana kita bisa mencoba meminimalisir nafsu hewani kita ya. Jadi kalau menurut di dalam pembahasan ilmu tasawuf itu ada istilahnya manusia itu ada dibagi dua, yaitu akal Tuhan dan juga akal hayawan. Nah ini yang akan kita coba minimalisir biar nanti sampai bisa benar-benar menjadi al-insan al-kamil seperti yang diharapkan Al-Jili di dalam bukunya ya, al-insan al-kamil. Baik anak-anakku sekalian, larangan zina ini sudah digambarkan oleh Allah di dalam salah satu cerita Israiliyatnya, yaitu kisah tentang Nabi siapa? Ada yang tahu? Nabi Lut alaihissalam. Ya, Nabi Lut dengan kaumnya yang disebut dengan kaum Sodom. Ya, ini artinya kalau sudah ada Israiliyat, kalau sudah ada itibar di Al-Quran, artinya ini sudah pernah terjadi dan kemungkinan akan terjadi kembali. Makanya ini kan akan menjadi pegangan yang kuat, semoga ini tidak terjadi di generasi kita. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan, ada yang tahu mengenai dampak daripada perbuatan zina ini? Ada yang tahu? Dampak bagi apa ya, kehidupan masyarakat lah, efeknya bagi masyarakat. Oh iya, silakan. Jadi perbuatan zina dan perbuatan sendiri itu bisa mengakibatkan moral-moral misalnya di masyarakat itu luntur. Oh iya, bagus. Dan pada akhirnya perbuatan-perbuatan seperti ini akan dinormalisasi dan itu tadi melunturkan norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Oke, terima kasih. Ya, Allah sendiri sudah memerintahkan jangan mendekati, apalagi sampai kemudian
jatuh di dalamnya. Salah satunya tadi yaitu berkholwat, berdua-duaan dengan laki-laki dan perempuan, ya kan? Kalau misalnya memang ada perbedaan antara perspektif fikih sama tasawuf ya. Kalau tasawuf nanti lebih mendalam lagi tadi, melihat saja dengan nafsu itu termasuk dalam zina, ya, zina mata. Kalau dalam pembahasan fikih, apa itu zina? Dukhulul khasafa fil farj. Ketika masuknya khasafah di dalam farji. Ini fikih ya. Fikih. Jadi nanti ada pembahasan yang sangat lebar, nanti akan kita bahas sambil berjalan. Oke? Baik, untuk selanjutnya anak-anakku sekalian, karena kita di sini lebih membahas tentang project based learning, dan alhamdulillah kita kan sudah merencanakan ini, sama sudah membagi menjadi 5 kelompok. Nanti tugas sampean adalah tugas sampean pertama adalah di dalam PJBL ini ada 2 tugas yang ingin saya berikan ke sampean. Pertama, bikin kaligrafi. Ya, kaligrafi ini sama nanti. Bikin kaligrafi tentang wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Oke ya, 1. Yang kedua, sampean akan membuat sebuah poster motivasi, di mana ini nanti sampean akan mengerjakannya dengan Canva. Ya. Nah, proyek pertama untuk kaligrafi ini nanti sampean tidak harus dikumpulkan hari ini. Saya akan sampai kumpulkan di akhir semester, karena kalau hari ini saya yakin nggak akan selesai. Hari nanti kita lebih fokus ke poster motivasi. Oke, baik, karena ini sudah terbentuk kelompok, makanya saya persilakan bagi kalian semua, tolong cermati kembali. Saya akan memutarkan slide, ya. Saya akan memutarkan slide PowerPoint nanti. Silakan dicermati. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Habis itu kita coba sampai akan lakukan diskusi dengan teman-teman sekalian. Ambil pesan atau isi penting daripada ayat tersebut ya. Quran surat Al-Isra ayat 32 sama An-Nur ayat 2. Ambil pesannya, nanti itu yang nanti akan sampai jadikan kalimat motivasi di dalam poster. Oke ya. Baik, anak-anakku sekalian, saya akan tampilkan sebuah slide. Baik, ini adalah tentang tema kita hari ini, yaitu dosa besar, zina, dan pergaulan bebas. Ya, jadi tujuan dalam pembelajaran hari ini adalah bagaimana sampai nanti bisa mengambil isi pesan dari Quran surat Al-Isra sama An-Nur, yang mana nanti itu kemudian diwujudkan dalam bentuk sebuah proyek, yaitu poster motivasi. Oke ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan berdiskusi sama teman dulu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, kita akan bahas ya sebelum kemudian kita lanjutkan materinya. Iya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Bertanya Pak, untuk kan gunakan maksud besar saya Pak. Apa sih kalau hukuman di pelaku zina tersebut dalam besar? Oke, ya, terima kasih. Ini persoalan yang sekarang mungkin lagi kontekstual atau lagi in saat ini ya. Bagaimana kita mencoba untuk menjauhi? Karena apa? Tugas pertama kita adalah mencoba untuk menjauh dulu, ya, dari larangan itu. Jangan sampai, karena apa? Biasanya kalau masih muda itu emosinya kan kepingin mencoba. Ini yang ditakutkan. Jangan sekali-kali untuk mencoba sesuatu yang belum sampean tahu. Jangan mengiyakan sesuatu yang menjadi keinginan sampean ya. Untuk hal yang bersifat negatif. Kalau positif silakan. Ya, ini memang seperti bila pisau ya. Hati-hati, pisau itu buat kebaikan bisa, burukan bisa, tergantung siapa yang megang. Oke ya. Paling tidak saya sudah bisa melihat sejauh apa pandangan sampean.
Nah, sekarang sampean tak kasih waktu untuk berdiskusi tentang Quran surat tadi ya. Tugas sampean adalah pertama bikin atau menjadwal acara buat project kaligrafi ya. Nanti sampean diskusikan kapan ketemu sama teman, kapan berkumpulnya dengan teman, kemudian kapan membuat pekerjaannya. Satu itu ya. Yang kedua, silakan sampean sekarang tentukan kata-kata yang tepat untuk pembikinan poster. Oke? Bisa dipahami? Ya, tugasnya dua. Sampean menjadwal, mengorganisir bagaimana nanti proyek sampean yang kaligrafi harus selesai di akhir semester. Maka perlu dijadwal, nanti ketemu di mana, jamnya kapan, nanti diskusinya kapan. Tentunya pasti di luar sekolah. Nggak apa-apa kalau misalnya di dalam kelas, nggak masalah. Tapi untuk hari ini kita proyeknya adalah membuat poster. Yang itu cukup sama bikin rancangan penjadwalan. Oke, silakan dimulai sekarang. Silakan diskusi. Bagaimana? Ada kesulitan pengoperasian kanvanya atau mungkin penentuan temanya yang pas atau kata-kata mutiranya? Sudah dapat kata-katanya? Sudah ya? Oke, berarti tinggal mengolah ke kanva saja ya. Baik. Untuk kaligrafi kira-kira ada kesulitan enggak? Insya Allah enggak ya? Insya Allah enggak lah, nanti dikerjakan bareng. Tulis saja di kertas folio besar, ya. Nanti diedit. Sebenarnya ada beberapa perspektif ya di dalam penulisan kaligrafi yang baik. Bisa ditonjolkan ke tulisan Arabnya, kaligrafinya, atau mungkin di backgroundnya yang baik. Nek kelemahannya sampai lemah dalam menulis kaligrafi, maka perbaiki backgroundnya. Kalau lemah di backgroundnya, perbaiki tulisan kaligrafinya. Saya yakin nanti pasti akan baiklah. Oke, nggak ada persoalan? Kalau nggak ada persoalan, sudah selesai tiap kelompok untuk posternya? Sudah? Sudah ya? Kelompok 2 sudah? Sudah. Sudah ya? Oke, kalau sudah, habis ini kita akan presentasikan. Tiap kelompok harus punya alasan kenapa ngambil kalimat tersebut ya. Oke. Langsung aja ya. Baik, saya akan menawarkan saja ya, nggak usah ditunjuk. Saya akan kasih penawaran. Silakan kelompok berapa yang mau presentasi lebih awal? Oke, kelompok 1 silakan. Yang lain tolong diperhatikan ya. Barangkali ada nanti yang ditanyakan, monggo. Silakan dikirim dulu filenya ke WA saya. Saya akan tampilkan di slide sini. Iya, kasih. Tak tampilkan dulu ya, sebentar ya. Ya. Ya, saya persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil karyanya. Baik, saya awali. Mohon perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami di sini kami akan menunjukkan kepada kalian proyek kami tentang pembuatan poster yang dihubungkan dengan
materi zina dan pergaulan bebas. Dan setelah kami berdiskusi, kami menemukan kata-kata yaitu kata motivasi make tomorrow better than today. Artinya than yesterday, maaf. Buatlah besok lebih baik daripada kemarin. Dan ini kita akan hubungkan dengan apa sih hubungannya dengan perbuatan zina dan pergaulan bebas ini yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Pertama mari kita akan dahulu zina itu apa? Zina yaitu berasal dari bahasa Ibrani yaitu hubungan suami istri di luar pernikahan. Selain itu, zina di zaman sekarang itu bukan hanya hubungan suami istri saja, tapi ada banyak hal seperti zina mata dan lain-lain. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Kemudian ada beberapa faktor penyebab seseorang melakukan zina. Di antaranya, yang pertama, memandang wanita yang tidak halal baginya, kemudian berkhalwat atau berduaan di tempat yang sepi. Lalu untuk dampak dari zina itu sendiri ada merusak kehormatan dan harga diri orang itu, lalu juga melahirkan anak di luar pernikahan yang membuat anak tersebut nazab dan warisannya itu kayak rusak gitu, berantakan. Nah, dengan itu kita bisa belajar dari contohnya seperti orang-orang yang menonton video pornografi. Nah, orang tersebut seharusnya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Adapun cara untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya seperti dengan cara kita berpikir positif dan juga menjauhi hal-hal buruk seperti zina. Oke, make tomorrow better than yesterday ini artinya kita juga perlu untuk belajar dari masa lalu kita, entah itu tentang orang-orang yang pernah berperilaku zina ataupun orang-orang yang pernah mendapatkan dampak gara-gara zina. Itu kita belajar dari masa lalu kita untuk masa depan kita, untuk menjadi lebih baik lagi. Dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat lighad. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah kalian perbuat. Telah itu bukan untuk kehidupan selanjutnya atau akhirat. Yang dalam ayat tersebut yang kan itu telah diperbuat, artinya kan yang ada di masa lalu. Artinya pas, kalau bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris itu kan kita harus mempelajari apa yang ada di masa lalu untuk di masa depan, oke? Jadi kita harus belajar dari orang-orang yang pernah terkena dampak dari zina, oke? Sekian dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kelompok sudah masuk dan saya yakin dari masing-masing dari kalian bisa menilai ya mana kelompok yang dalam presentasikan hasilnya seperti apa, ya kan? Nah, di sini kita akan mengadakan evaluasi ya, akan ada mengenai pengalaman belajar sampean. Kira-kira mulai dari awal tadi sampai ke produk yang kita hasilkan dalam bentuk poster ini, adakah sesuatu yang menarik dari sana? Atau mungkin pembelajaran macam semacam ini kurang menarik lagi? Lebih enak pakai kita pembelajaran model-model tradisional, misalnya pakai model ceramah yang hanya sekedar mendengarkan, atau justru kalau kita bikin semacam ini ada produk dan segala macamnya, kemudian sampai lebih banyak berdiskusi dengan teman, berkolaborasi, akan lebih baik. Ya mungkin ada yang pengen disampaikan. Kira-kira model pembelajaran yang terbaik seperti apa? Ya semacam refleksi lah buat kita ya. Nanti saya juga buat nanti kedepannya untuk perbaikan ya di dalam proses pembelajaran. Mungkin ada yang pengen, iya silakan.
Menurut saya metode pembelajaran zina seperti ini itu cocok buat kita, karena selain kita juga mengikuti perkembangan zaman yang ada seperti teknologi yang lebih canggih, kita bisa memperhatikan lebih lanjut, dan kita juga dipaham lagi dengan materi yang disampaikan tentang daya zina ataupun perbuatan zina yang kita beritahu lagi ketika kami diskusi dengan teman-teman kami, itu membuat kita lebih paham lagi tentang materi itu. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Mungkin dari perwakilan dari kaum Hawa? Ada? Iya, silakan. Perwakilan dari kaum Hawa. Jadi seperti ini, Pak. Kita mengetahui dari PPT tersebut bahwa zina itu mengandung banyak sekali negatif. Iya. Dan kita itu sebagai remaja sebaiknya tahu bahwa dengan dampak negatif tersebut kita harus menjauhinya. Kalau kita sudah terlanjur terjerumus, kita pelan-pelan menjauhinya. Iya. Terima kasih. Baik. Ya, paling tidak kan saya sudah punya gambaran bagaimana kemudian prosesnya, artinya model pembelajaran ini mungkin perlu dikembangkan, mungkin bisa dijadikan model bagi Bapak Ibu guru yang lain, atau mungkin nanti saya juga buat introspeksi ke depan ya, kira-kira apa yang kurang dari sini, nanti saya akan coba untuk mengkoreksi, kemudian nanti sekalian nanti di terakhir akan saya kasihkan angket, silakan diisi di rumah sebagai refleksi terakhir mengenai model pembelajaran ini ya. Nanti kita ketemu minggu depan, kita akan buat introspeksi saya. Baik, refleksinya sudah, maka saya akan akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Ya, semoga hari ini tetap menjadi hari yang terindah, terutama untuk kita belajar bersama ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Coba nanti saya cek dulu ya. Ya. Sambil berjalan, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali hari baik ini dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Siap, mari kita pada hari ini mari kita berdoa. Doa mulai. Oke, coba sebelum kita mulai saya absen dulu ya. Atau langsung aja biar nggak terlalu lama karena waktu kita mungkin mepet. Coba dicek temannya yang nggak masuk siapa hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah sehat ya. Ya, semoga saja kita nanti bisa lancar untuk menjalankan aktivitas kita hari ini untuk belajar. Sudah siap untuk melanjutkan perjalanan pembelajaran kita hari ini? Ya. Mas, tolong sampah yang itu diambil ya. Ya. Tolong jaga kebersihan karena memang kita suasananya kan hujan. Takutnya nanti cepet ya bakteri gampang masuk, terutama ini mengenai larangan zina ya. Kalau kita bicara tentang virus HIV, ya HIV, sudah pernah dengar? Ya, virus yang disebabkan karena memang bakteri, yang mana bakteri ini timbul karena perbuatan yang kita lakukan. Makanya kan Allah juga sering sudah menjelaskan dalam Quran bahwa kerusakan di muka bumi ini tidak lain adalah karena ulah dari tangan manusia sendiri. Termasuk bagaimana kita menjalin hubungan dengan sesama, bagaimana menjalin hubungan yang sehat, yang baik seperti apa. Ya, mengenai zina,
Ya, hari ini nanti kita akan melanjutkan proses kemarin. Ya, tetap kita akan mengacu dari dua surat, jadi Al-Isra sama An-Nur. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan proyek pengerjaan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, karena ini sudah terbentuk kelompok, biar lebih nyamannya nanti akan lebih enak kalau kita lanjutkan langsung aja ya. Rehan, kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Ya. Febrian? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya, wis. Siap ya, sudah kita mulai pelajaran hari ini ya. Ya, ini ada lembar kerja peserta didik. Nanti ini tugas sampean adalah di sini sudah ada mapelnya nanti diisi semuanya, nama kelas, anggota, hari. Untuk waktunya, alokasi waktu saya kasih 45 menit. Cukup ya? Ya, 45 menit. Tolong manfaatkan dengan baik. Ada capaian pembelajaran yang harus dicapai di sana, ada tujuan juga saya sebutkan di sana. Nanti di poin 3 ada langkah-langkah yang harus sampai lalui. Nah, ini tolong dicermati dengan baik. Kemudian tolong didiskusikan. Ya, kita akan mencoba untuk menganalisis 2 ayat, yaitu surat Quran, surat Al-Isra ayat 32 sama An-Nur ayat 2. Sebenarnya ada pesan-pesan tersembunyi apa yang ingin disampaikan Allah lewat kalamnya. Jadi kalam Allah itu kan ada 2, ya. Ada ayatul kauniyah sama ayatul qauliyah. Ada yang tahu apa itu ayatul kauniyah? Ya, ayatul kauniyah itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa ciptaan yang ada di alam. Adanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu namanya ayatul kauniyah. Sementara ayatul qauliyah itu adalah tanda kebesaran Allah yang termaktub, yang tersirat dalam Al-Quran. Qaul artinya itu adalah ngendikone Allah atau ucapan dari Allah yang kemudian ditulis dalam ayat suci Al-Quran. Itu namanya ayatul qauliyah. Baik, dari sinilah makanya nanti kita akan coba mempelajari sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan buat kita. LKPD ini tolong nanti dikerjakan dengan baik. Nanti kita akhiri dengan evaluasi ya. Nanti sejauh apa. Untuk materinya bisa sampai cek. Semalam sudah saya kirimkan di Google Classroom ya. Ada video pembelajaran, ada artikel, ada YouTube. Nanti coba dicek kembali, cari informasi sebanyak mungkin ya. Kalau misalnya nanti ada sesuatu yang lain, misalnya ada tambahan pemahaman atau mungkin ada pertanyaan, silakan akan kita bahas dalam forum diskusi. Oke ya. Baik. Di sini saya tidak perlu membentuk kelompok karena sampean sudah terbagi kelompok ya. Baik, ini akan saya bagikan untuk LKPD-nya untuk masing-masing kelompok. Ya, ada satu bundle ya. Satu bundle itu nanti tolong dikerjakan dengan baik. Silakan didiskusikan dengan teman sebangku. Kalau perlu bikin catatan ya, catatan-catatan mungkin ada sesuatu yang perlu dipertanyakan atau mungkin dipertimbangkan atau sesuatu yang lain. Silakan dicermati. Baik, saya kasih waktu 45 menit ya. Silakan dikerjakan.
Baik, sudah cukup ya waktunya 45 menit. Sudah selesai kelompok 3 sudah? Sudah. Sudah selesai? Kelompok ini sudah? Ya. Sudah Mas Rehan? Sudah. Mas Arju sudah? Oke, yes. Kalau sudah selesai, saatnya kita evaluasi ya. Jadi kita akan adakan presentasi dari masing-masing kelompok. Lagi-lagi saya tawarkan saja ya. Ya. Biar enak. Biar saya punya kesempatan untuk mengaplikasikan apa yang sampai miliki. Kelompok mana? Mau maju duluan? Ya, kelompoknya Rehan, silakan. Saya tampilkan di mereka ya, yang nanti lebih enak yang lain biar juga tahu. Kelompoknya Rehan dapat tugas. Yang ini Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tajwid dan mengartikan beberapa bacaan yang ada dalam bahasa Arab supaya kita itu bisa lebih meresapi tentang hukum-hukum zina dan pergaulan bebas. Jadi untuk materinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Mungkin nanti bisa dibacakan dulu ayatnya. Aku. Ya, ayat. Pinggirku. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itu adalah ayat dari Al-Isra ayat 32. Ini saya akan menjelaskan tentang kata demi Ramadan. Jaga ada itu. Emang. Kelihatan yang belakang? Nah di sini ada bacaan taqrabu zina. Nah taqrabu ini tajwidnya itu qawala sugro karena ini apa mati di tengah kalimat. Terus al-zina itu alif lam koma syamsia itu mariasa. Ini itu syamsia. Terus ini ada taqrabu takro itu apa kepala suara dan punya ini maka dia soalnya ada mau bertemu dengan apa Dama bertemu mau mati. Terus ini wala itu termasuk hukum bacaan maka biji. Terus ini ada kalimat sabila ini
Dan ini tuh mat iwat karena di akhir kalimat, jadi dibaca panjang 2 harokat. Terus di sini ada pembedaan fa bisa atau saat tadi. Fa bisa atau saat. Fa ini mata bi, terus saat saat. Mudacil karena dalam satu kalimat artinya. Dan dibaca 6 harokat. Terima kasih. Dan dilanjutkan sama teman saya. Yang kedua adalah kami menggunakan soal untuk pasangkan mufadarat atau akikatan di samping sesuai dengan artinya. Yang pertama, pada itu dalam Al-Quran kami tadi mencari artinya adalah darah. Yang kedua, min huma artinya adalah dari keduanya. Yang ketiga, manata jaldati minata jaldatin artinya adalah 100 kali. Yang keempat, Ta'ifatun artinya oleh sebagian. Yang terakhir, in kuntum artinya jika kamu. Ini adalah surat An-Nur ayat 2. Oke, jadi dari presentasi ini apakah ada ingin melontarkan pertanyaan? Silahkan. Yang lain mungkin? Saya akan menjawab pertanyaannya Abdul, yakni apa yang dimaksud dengan mat iwat. Jadi hukum bacaan dalam Al-Quran yang terjadi ketika harokat fathatain di akhir mata diwakafkan. Panjangnya sekitar 2 harokat atau 1 kali. Ada lagi mungkin? Halo, halo. Oke, jadi sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya sangat bersyukur sekali karena apa? Karena apa yang saya harapkan dalam pembelajaran ini benar-benar tercapai dan sampean sudah betul-betul paham dengan materi yang akan kita sampaikan. Saya cuma mengingatkan ya, tugas sampean kurang 1 ya, yaitu persoalan bikin proyek kaligrafi. Tolong nanti disegerakan di akhir mid semester dikumpulkan. Itu sebagai tugas akhir mapel PAI buat penilaian saya. Jadi nanti di evaluasi saya nanti akan saya masukkan dalam nilai evaluasi terakhir. Baik, kalau memang sudah nggak ada pertanyaan, maka akan saya tutup pertemuan kali ini. Semoga saja apa yang kita lalui dari awal sampai akhir ini akan memberikan berkah dan manfaat buat kehidupan kita, baik sekarang, akan datang, ataupun mungkin di kedepannya. Baik, akhiran wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.